Kan nggak mungkin dijaga pakai congornya Anies Baswedan. Lalu kekayaan negara kita, luas negara kita, kedaulatan negara kita, sampai pesawat baru itu datang mau dijaga pakai apa? Kan nggak mungkin dijaga pakai congornya Anies Baswedan. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Dalam keterangannya kepada media hari ini, Prasetyo menyatakan dia hanya memperkuat Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Hasbi, bukan menggantikan. Namun tampaknya penunjukan Prasetyo ini salah satu orang kepercayaan Pak Prabowo, ini orang dalam di Hambalang dan Kertanegara sebagai juru bicara, merangkap sebagai Menteri Sekretaris Negara, itu merupakan upaya yang halus menyingkirkan Hasan Hasbi yang dikenal sebagai orangnya Jokowi. Selama ini baik Hasan Hasbi maupun kantor komunikasi presiden yang dibentuk di akhir masa jabatan Jokowi itu memang tampak sekali tidak punya akses dan tidak difungsikan sebagaimana layaknya jubir presiden. Situasinya semakin diperburuk karena beberapa jubir melakukan blunder dan juga komunikasi pemerintah itu dinilai buruk. Yang pasti itu yang disalahkan adalah kantor komunikasi presiden. Dan puncaknya terjadi ketika Hasan Hasbi pada waktu itu ketika ditanya wartawan, dia menyatakan kepala babi yang teror kepala babi yang dikirim ke wartawan Tempo Cica itu katanya sebaiknya dimasak saja. Ini kemudian menimbulkan banyak sekali kecaman dan banyak yang mendesak Hasan Hasbi untuk minta maaf, namun dia menolak untuk menyampaikan permintaan maaf. Sinyal bakal digesernya Hasan Hasbi itu sesungguhnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika dia bertemu dengan 6 orang jurnalis senior di Hambalang. Ketika itu dia ditanya soal itu dan dia menilai pernyataan Hasan Hasbi itu sebagai sebuah keteledoran. Menjawab pertanyaan wartawan hari ini, Kamis 17 April 2025, Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dia itu telah ditunjuk oleh Presiden sebagai juru bicara. Saya diminta turut aktif melakukan komunikasi ke publik. Nah, terus kemudian ketika ditanya apakah dengan begitu dia nanti akan dilantik menjadi juru bicara, Prasetyo malah balik bertanya, siapa? Enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara diminta juga untuk ikut aktif, kata Prasetyo. Dan Prasetyo juga menyatakan kerjanya sebagai juru bicara tidak menghilangkan peran kantor komunikasi presiden atau Presidential Communication Office yang selama ini dipimpin oleh Hasan Hasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan. Nggak ada, semua bareng, PCO tetap. Nah, kita tetap diminta membantu gitu, kata Prasetyo. Dan Prasetyo juga mewanti-wanti kepada media bahwa ini nggak ada kaitannya dengan evaluasi komunikasi terhadap kantor komunikasi presiden yang dipimpin oleh Hasan Hasbi. Dia mengatakan pihaknya hanya akan memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja kantor komunikasi presiden. Benarkah seperti itu? Tampaknya hal ini hanya langkah halus Presiden Prabowo untuk mengamputasi peran dari Hasan Hasbi dan kawan-kawan ini. Hasan Hasbi ini kan dilantik menjadi kepala kantor komunikasi presiden itu di eranya Presiden Jokowi. Pelantikannya dilakukan di Istana Negara pada Senin 19 Agustus 2024. Artinya itu hanya 2 bulan sebelum Presiden Jokowi lengser sebagai presiden dan Pak Prabowo dilantik sebagai penggantinya. Prabowo kan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Hasan Hasbi ini dikenal dia sebagai pendukung garis keras dari Jokowi, sekaligus dia penentang dan pengecam keras Prabowo. Bahkan bukan hanya pengecam ya, dia juga sering mencaci lewat beberapa tweetnya. Dan netizen itu bahkan itu menyamakan cuitan dari Hasan Hasbi itu ya sekelas dengan Fufu Fafa karena dia sering menghina
secara personal terhadap Presiden Prabowo. Walaupun belakangan itu ada beberapa tweetnya yang coba dihapus, tapi kan seperti biasa kalau sudah muncul di lini masa di X itu ya sudah pasti akan di-screenshot dan disimpan oleh para netizen. Namun pada Pilpres 2024 ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, dan didukung oleh Jokowi sebagai presiden dan calon presiden, dia menjadi juru bicara pasangan ini, menjadi juru tim kampanye nasionalnya. Kepada media, Hasan Nasbi akhirnya membuat pengakuan bahwa dia yang membawa dia bertemu dengan Pak Prabowo itu adalah Mayor Teddy pada waktu itu. Setelah bertemu itu, dia diminta untuk membantu TKN, dan dari penjelasan setelah dia bertemu dengan Pak Prabowo, dia menyatakan bersedia untuk bergabung. Sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, jabatan Hasan Nasbi ini setingkat dengan Menteri dan Kepala Lembaga. Pengangkatannya berdasarkan keputusan Presiden nomor 94T tahun 2024, dan dia itu dilantik bersama dengan pengangkatan Kepala Lembaga Gizi Nasional. Dilantiknya Hasan Nasbi mendahului pelantikan Kabinet Prabowo menunjukkan dia pejabat yang dititipkan oleh Jokowi ke Prabowo. Jadi semacamnya kalau mungkin banyak menyebut sebagai fait accompli ke Prabowo, tapi mungkin lebih tepatnya ya ini dititipkan lah gitu, seperti halnya Pratekno, Bahlil, dan lain-lain. Ketika Presiden Prabowo melantik anggota kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024, sehari setelah dia dilantik, Hasan Nasbi itu diangkat kembali dan diambil sumpahnya bersama dengan para anggota kabinet lainnya. Jadi ini jabatannya cukup tinggi nih ya, bukan dia pejabat tinggi negara loh ya. Bahkan Hasan Nasbi ini kemudian segera membentuk struktur kantor komunikasi presiden dengan jumlah staf yang cukup besar itu, sampai 48 orang. Dia pada hari Senin tanggal 18 November 2024 itu melantik 3 deputi, 3 staf khusus, 6 tenaga ahli utama yang ditugaskan sebagai juru bicara, dan 6 tenaga ahli utama, 11 tenaga ahli media, 10 tenaga ahli muda, dan 9 tenaga ahli terampil di lingkungan kantor komunikasi presiden. Ini luar biasa lengkap banget ya. Dan pelantikannya dilakukan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara. Dan saya membacanya ini di websitenya Kementerian Sekretariat Negara. Selang sehari kemudian dia secara resmi juga melantik 6 orang jubir. Yang ini nggak main-main, dari berbagai latar belakang profesi yang dilantik itu. Antara lain ada peneliti senior dari CSIS, Philip J. Vermonte. Kemudian ada yang dikenal sebagai juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Ada ini pengamat politik dan akademisi dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, Dr. Ujang Komarudin, ada presenter Metro TV, tadinya Prita Laura, ada politisi PSI Dedek Prayudi, ada ini seorang aktivis yang juga dia banyak sebagai konsultan media sosial, Hariko Wibawa Satria. Jadi ini mantap betul, ini sebenarnya susunan dari kantor komunikasi presiden itu. Namun dalam perjalanan waktu banyak kemudian yang mempertanyakan peran dan kantor komunikasi presiden. Apalagi ketika kemudian komunikasi pemerintah yang dianggap amburadul itu banyak sekali mendapat sorotan. Dan tampak sekali kalau para juru bicara di kantor komunikasi presiden ini nggak punya akses langsung kepada Presiden Prabowo. Ya ini memang susah ya kalau mereka ini dijadikan jubir tapi mereka tidak punya akses kepada Presiden Prabowo. Yang terjadi justru malah blunder ya. Ini yang tidak lama setelah kabinet dilantik dan kemudian utusan presiden Miftah itu melakukan blunder. Ya, waktu itu dia menghina tukang es itu. Nah, juru bicara presiden yakni Adita Irawati itu malah menyebut ini si tukang es itu sebagai rakyat jelata gitu ya. Dan ini kemudian menimbulkan kemarahan di kalangan netizen yang dianggap menghina gitu ya. Dan kemudian Adita menyatakan minta maaf, dan dia maksud itu sebenarnya rakyat jelata itu sebutan untuk orang miskin lah ya, kelas bawah begitu ya. Selain itu dalam berbagai kegiatan di istana, apalagi ketika presiden berkunjung ke luar negeri, ya peran juru bicara itu sama sekali tidak terlihat gitu ya. Mereka nggak diajak ini ya. Para menteri biasanya setiap kali habis berjumpa dengan presiden langsung berbicara kepada wartawan tanpa kehadiran atau didampingi oleh juru bicara. Apalagi kalau keluar negeri ya mereka nggak pernah diajak. Bisa jadi mungkin alasannya karena efisiensi anggaran. Tapi belakangan ini justru kalau saya perhatikan ketika Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, yang berperan jadi juru bicara kegiatan di luar negeri itu adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Muhammad Yusuf Permana. Tidak ada dari kantor komunikasi presiden. Nah, puncaknya itu ketika Hasan Nasbi itu merespon teror kepala babi kepada wartawati Tempo Cica. Pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, dia meskipun ekspresinya saya lihat nggak bercanda sih, dia menyatakan bahwa ya sebaiknya kepala babi itu dimasak saja gitu ya. Nah, ketika ini menimbulkan kehebohan dan banyak yang mengecam pernyataannya, itu Hasan Nasbi berdalih bahwa dia kan hanya mengikuti gaya bercanda Cica yang melalui akun media sosialnya. Dia minta kepada penerornya itu tuh lain kali kalau mengirim daging babi saja supaya bisa dimasak ini, karena memang Cica ini Kristiani, dia non muslim, jadi halal lah buat dia babi itu ya, tidak haram, bukan halal ya babi itu. Dan ini jadi alasan dari Hasan Nasbi mengapa dia menyatakan itu dimasak saja. Tapi alasan itu tidak bisa diterima oleh publik dan terus mendesak Hasan Nasbi untuk minta maaf, tapi dia menolak untuk minta maaf. Karena kata dia justru dengan cara seperti itu dia ingin
semacam merendahkan lah, tidak membuat para peneror itu merasa justru terornya berhasil, katanya dengan cara respon semacam itu, dengan mentertawakan para peneror. Ini kata Hasan Nasbi, tujuan dari peneror untuk menakut-nakuti wartawati Tempo itu tidak berhasil. Itu alasan Hasan Nasbi. Tapi apapun publik tidak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Hasan Hasbi ya, yang dulu itu timnya Prabowo teman-teman. Bahkan mereka kepanasan ketika Pak Anies itu mengkritik Menteri Pertahanan zamannya Pak Prabowo. Dan kemudian mereka itu kepanasan sekali dengan kritikan atau serangan yang diberikan Anies Baswedan. Sampai-sampai mereka menyerang Anies kembali. Tapi kata Pak Anies itu memang fakta bagaimana Menteri Pertahanan yang diketuai oleh Pak Prabowo ini benar-benar membuat kita itu nyesek teman-teman. Dan baru-baru ini bagaimana Hasan Hasbi sudah mendapat jabatan sebagai jubir istana. Dan yang terbaru lagi ya, Pak Prabowo menunjuk Menseknek teman-teman ya, untuk menjadi jubir istana juga membantu Hasan Hasbi. Jadi banyak pro kontra apakah Hasan Hasbi ini akan disingkirkan secara halus ya, karena dia selalu blunder ya tentang kepala babi waktu media Tempo diserang teman-teman, diteror dengan kepala babi. Bagaimana menurut kalian?